Hai, Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan firman pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman ini bersama-sama dengan Engkau. Kami memohon Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 hingga ayat 11 di bawah perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan rahmat. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini Kotong dituntun oleh tema Jika Orang Tua Pilih Kasih. Ini tema yang sangat disukai oleh anak-anak ya. Jika orang tua pilih kasih. Omong tentang pilih kasih ini jelas. Ada yang sakit, ada yang senang. Ada yang merasa disayangi, ada yang merasa tidak disayangi.
Itu sebuah gambaran dari pilih kasih. Apalagi pilih kasih di antara hubungan persaudaraan antara kakak dengan adik, atau anak perempuan dan anak laki-laki, atau cucu laki-laki dengan cucu perempuan. Itu sangat-sangat kontras ketompo orang tua buat. Entah siapa orang tua saja, atau bapak mama juga melakukan itu dalam rumah tangga, atau opa oma juga melakukan hal yang sama terhadap cucu-cucu. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pilih kasih ini bukanlah hal yang sangat baru kotong dengar di dalam Alkitab. Kotong sudah mendengar kisah Yakub dan Esau, di mana Ishak akhirnya memberkati Yakub karena Ribka bersekongkol dengan Yakub, dan Ribka tahu bahwa Ishak itu sangat menyayangi Esau dibandingkan Yakub. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam pembacaan pada pagi hari ini, Yusuf digambarkan dengan sangat baik dan sangat menyenangkan ya. Yusuf punya gambaran di dalam pembacaan kita ini. Dia mendapatkan dua mimpi yang menggambarkan bagaimana ia benar-benar dicintai oleh Allah. Dia disembah oleh keluarganya, dia dihargai oleh seluruh masyarakat, dia dicintai, disembah-sembah, bahkan dianggap sebagai yang sangat serakah dan mengingini jabatan. Kenapa saya bilang serakah dan mengingini jabatan? Karena dia menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudaranya dan ayahnya. Tentu mimpi Yusuf ini mempunyai maksud dan tujuan yang menunjukkan bagaimana kasih yang diberikan orang tuanya kepada dia yang tidak cukup sama dengan anak-anak yang sebelumnya. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, kita ngomong tentang pilih kasih yang dilakukan dari kitab Kejadian sampai kepada kita saat ini terus berjalan jika ketong terus ada dalam pola pikir di mana ketong menganggap bahwa semua orang yang ketong miliki sekarang ini adalah milik ketong sendiri. Termasuk ketong ayah ibu Ketong berpikir bahwa mereka itu ketong punya sendiri. Jadi itu tidak boleh sayang orang lain, tidak boleh senyum dengan orang lain, tidak boleh kasih orang lain apa-apa. Dan tindakan orang tua kita pun membuat kita percaya bahwa kita harus dicintai sebagaimana mestinya dan sebagaimana layaknya. Itu yang menunjukkan pilih kasih di antara anak sulung, anak bungsu, daging ayam kepada anak laki-laki, daging tulang kepada anak perempuan, dan sebagainya. Walaupun ketong tahu bahwa akhir dari kisah Yusuf ini bahagia, saya tidak tahu seperti apa ke depannya antara hubungan kita orang tua dengan anak-anak kita, yang dianggap anak-anak kita adalah kita membangun hubungan yang spesial antara anak-anak yang lain dengan anak-anak yang lain. Entah bapak mama sudah melewati, saya yakin sudah melewati tahap itu, sudah sampai di titik di mana bapak mama sudah pensiun, melihat kondisi-kondisi seperti itu, walaupun bapak mama pun belum siap secara mental menerima anak mantu, menerima orang lain di dalam rumah tangga. Tetapi saya mau jelaskan kepada kita semua bahwa
pola pikir kita yang diturunkan kepada anak-anak kita tentang pilih kasih itu harus sudah diberhentikan. Karena apa? Kalau kita terus berpikir bahwa memberikan kasih sayang antara satu dengan lain berbeda dengan maksud bahwa dia kakak, dia harus pakai lebih dahulu, dia harus pakai yang bagus duluan, kemudian nanti kalau soal pakai baru kasih adik, atau karena dia anak laki-laki, atau karena dia lebih pintar daripada anak-anak yang lain, atau dia lebih spesial daripada anak-anak lain. Kutong membuat pemikiran-pemikiran pilih kasih itu terbangun di dalam pikiran anak-anak kita, yang membuat pola pikir mereka menjadi negatif tentang kita. Dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Walaupun kisah hidup Yusuf berakhir bahagia, tetapi saya mau kasih tahu bahwa tidak semua orang sama seperti Yusuf, seperti semua yang ada waktu penerimaan itu. Pasti semua akan merasa cemburu, semua akan merasa sakit hati, semua akan sampai di fase di mana kita akan sakit hati, kita cemburu karena hubungan-hubungan seperti itu. Jadi kita harus betul-betul menerapkan keadilan, kesamarataan di antara keluarga, di antara tetangga, di antara finansial, di dalam rumah tangga. Kotong punya telur, terigu, kotong punya mie, yang kotong mau bagi itu betul-betul sungguh-sungguh kotong mau bagi. Jadi bukan hanya kotong bagi pilih-pilih orang, tetapi kotong betul-betul mau bagi kepada semua orang, kepada semua kotong pu anak-anak. Jadi bukan pilih kasih terhadap anak yang satu, baru anak yang satu cukup cukup secara finansial, secara mental dan sebagainya, tetapi tetap anak-anak itu menuntut keadilan dari orang tuanya. Jadi jangan sampai kotong mengelakkan hal-hal yang sebenarnya dong anggap sepele, tapi sangat berpengaruh terhadap psikologi anak dan terhadap pola kehidupan anak. Jadi bapak mama stop sudah Opa oma dong stop sudah. Jangan pernah membeda-bedakan anak dan cucu. Mau gender, mau umur, mau pintar, mau apapun itu, tolong diperlakukan dengan adil. Tolonglah mencintai Allah di dalam kekurangan Allah. Apapun yang bapak su omong, yang mama su omong, itu untuk kepentingan bersama. Jadi itu bukan bentuk pilih kasih lagi, teman-teman, pemuda-pemudi, adik-adik semua, kakak-kakak semua. Itu bukan lagi pilih kasih, tapi itu keadilan yang dibangun di dalam kotong paradigma, kotong otak untuk menerima hal-hal seperti itu. Kalau Yusuf bisa menerimanya dan berakhir bahagia, saya yakin kita semua pun bisa menerimanya. Walaupun itu kadang tidak adil dan menyakiti. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan dan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Kami boleh membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami terbata-bata Tuhan, tetapi kami memohon di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman ini boleh berguna bagi tubuh dan jasmani kami. Kami senantiasa mendoakan pribadi lepas pribadi kami, suami, istri, anak-anak, tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, masa muda, sukacita, duka cita, segala sesuatu yang kami gumulkan di dalam Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa berperkara dan memberkati kami. Biarlah di waktu-waktu yang Tuhan izinkan, oleh kasih karunia Tuhan, kita senantiasa dipertemukan di dalam rasa syukur.
mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.